Halo semua, ini adalah podcast pertama kami. Podcast ini dibuat untuk melengkapi tugas agenda 2 tentang apa yo? Tentang core value ASN berakhlak. So, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan saya yang hebat-hebat, yaitu ada Cita dan Tama. Halo Cita dan Tama. Halo semuanya, nama saya Eliza. Salam kenal semuanya. Halo semua, saya Priyantama. Senang bertemu dengan kalian. Halo, gimana kabar kalian? Baikkah? Semoga baik ya. Tentunya baik dong. Tentu baik banget. Tapi ngomong-ngomong, topik kita apa sih hari ini? Syukurlah kalau kalian baik. Saya senang mendengarnya. Nah, kali ini topik kita akan membahas tentang core value ASN berakhlak. Kalian tahu nggak sih apa itu core value ASN berakhlak? Oh, tahu. Core value adalah prinsip-prinsip atau keyakinan dasar seorang individu atau organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Core value mencerminkan apa yang dianggap penting, benar, atau bermakna bagi seorang individu tersebut. Kalau berakhlak itu sendiri sih ada beberapa nilai ya di dalamnya. Itu tuh isinya berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan yang terakhir itu kolaboratif sih. Oh, jadi berakhlak itu termasuk dari core value itu sendiri ya? Nah iya betul banget. Jadi diharapkan itu dari peluncuran core value ini sendiri itu tujuannya untuk menyeragamkan atau meratakan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia, terutama ASN seperti kita nih, sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional untuk kedepannya. Terus ngomongin berakhlak, setiap poinnya itu kan punya pencerminan masing-masing. Nah, untuk berorientasi pelayanan itu kayak gimana sih? Berorientasi pelayanan itu menurutku bagaimana cara kita memahami dan melayani kepada masyarakat tentunya ya, dengan ramah, solutif, sopan, dan dapat diandalkan tentunya. Dan kita sebagai ASN itu dapat melakukan perbaikan yang tidak henti. Sedangkan kalau menurut kalian akuntabel tuh gimana sih? Menurut saya, kalau akuntabel itu bagaimana kita melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan yang terpenting itu jujur. Lalu menggunakan jabatan sesuai dengan kewenangannya. Nah, kalau kompeten menurut Cita gimana? Nah, untuk Kak yang pertama itu kompeten, yaitu cara kita untuk meningkatkan kompetensi diri untuk selalu menjawab semua tantangan seiring berkembangnya zaman, dan selain itu tuh saling membantu ya selama belajar ke rekan kerja juga. Asik juga ya kita ngobrol tentang poin-poin core value ASN berakhlak itu. Nah, kita kan udah bahas 3 poin nih, ada berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Penerapannya gimana sih buat kita sebagai Gen Z nih? Kita kan anak-anak sekarang lah istilahnya ya. Gen Z buat penerapan core value itu sendiri di lingkungan kantor. Mulai dari siapa dulu nih? Kalau untuk contoh penerapan di kantor untuk berorientasi pelayanan itu, terutama di kantor DKPP itu, misalnya kita sebagai pelayan masyarakat itu melayani masyarakat sepenuh hati, terutama dalam melayani pengajuan licensing atau sertifikat perorangan. Jadi ya kita semaksimal mungkin melayani orang-orang yang mengajukan licensing. Begitu. Oh, I see. Kalau penerapan kompeten di kantorku sih, gimana kita ingin selalu belajar untuk meningkatkan kompetensi kita untuk menghadapi tantangan-tantangan baru yang berada di kantor maupun di kehidupan sehari-hari. Asik banget ya. Nah, kalau untuk akuntabel sendiri, kalau buat aku di kantorku tuh menurutku kita tuh datang absen tepat waktu tuh udah termasuk akuntabel sih, karena di kantorku juga masih menerapkan sistem Finger, jadi Finger pagi sama Finger pulang itu. Nah, tadi kan udah 3 poin ya. Terus 4 poin lagi apa ya yang harus kita jelasin Nah, lagi? poin selanjutnya ada harmonis nih, Cid. Nah, untuk penerapannya sebagai Gen Z kita kali ini tuh harmonis itu bagaimana cara kita menghargai orang lain tanpa melihat latar belakangnya, dan sebagaimana kita di kantor bisa membangun lingkungan yang kondusif
kondusif antara kita, staff maupun atasan gitu. Setelah harmonis, tentunya kita harus kolaboratif, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Terus ada loyal nih. Kita sebagai Gen Z juga tentunya harus punya pendirian ya, dan harus menjaga nama baik kita sebagai ASN tentunya. Nah, jangan lupa kita harus tetap memegang teguh nih. Memegang teguh apa sih? Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tentunya pemerintahan yang sah. Terus poin terakhirnya apa sih, Cid? Nah, setelah udah 6 core value tadi, yang terakhir itu yang belum kita bahas itu tentang adaptif. Bagi kita nih, tentunya itu sebuah poin plus sih di Gen Z, di mana Gen Z itu kan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan seperti saat ini, dan pasti kita tuh haus akan terus meningkatkan dan berinovasi kreativitas diri kita juga. Tapi jangan lupa hal tersebut itu harus diiringi hal positif, karena hal positif itu juga penting. Wah, jadi setiap poin dari core value ini penting banget ya, dan saling berkaitan. Wah, bener banget tuh Tam. Jadi kita sebagai Gen Z itu harus mengimplementasikan hal-hal tersebut supaya menjadi ASN yang berakhlak. Aku setuju banget sih, kita harus buktiin kalau Gen Z itu juga bisa di era sekarang. Yaps, benar sekali. Ini jam berapa sih? Waduh, gak kerasa banget sih podcast kita udah mau berakhir nih. Ya, cepet banget selesainya. Pokoknya kita harus sering-sering ya ngobrol hal-hal yang penting seperti ini untuk memajukan bangsa. Terima kasih Tama dan Cita telah mengisi podcast kita kali ini. Nah, udah gak terasa nih kita udah selesai. Jadi, saya Umar Bima. Saya Priyantama Jatwatika. Saya Eliza. Pamit undur diri, dadah. Dadah.